Prednison, kategori sistem endokrin. Definisi obat. Prednison merupakan derivat sintetis dari kortisol yang tersedia dalam bentuk preparasi oral ataupun parenteral. Prednison juga merupakan obat prekursor dari prednisolon dan mempunyai efek yang sama dan penggunaan klinis yang hampir sama dengan prednisolon, yaitu menginduksi retensi natrium dan air serta hilangnya kalium ke dalam urin. Berikut nama generik dan nama paten dari obat prednison. Dan juga gambar tiap sediaan bentuk obat prednison. Selanjutnya, golongan dan klasifikasi obat prednison. Prednison adalah obat yang termasuk dalam golongan kortikosteroid dengan mekanisme kerja mempengaruhi kecepatan sintesis protein. Adapun indikasi dari obat prednison sendiri, yang pertama ada rheumatoid arthritis, yang kedua ada idiopathic thrombocytopenia purpura, yang ketiga ada sindroma nefrotik, yang keempat ada asma bronkial, kelima ada lupus erythematosus sistemik, dan keenam ada myasthenia gravis. Kontraindikasi dari obat prednison. Yang pertama ada hipersensitivitas terhadap obat ini. Yang kedua ada infeksi jamur sistemik. Yang ketiga ada wanita hamil trimester pertama. Keempat, seseorang yang memiliki gangguan imunitas dan sedang keadaan sakit. Kelima ada peptic ulcer, aktif tuberkulosis, osteoporosis, gangguan saraf, gangguan ginjal dan jantung. Keenam ada infeksi fungsi sistemik atau herpes simplex okuler. Masuk ke dalam efek samping dari penggunaan obat prednison. Beberapa efek samping yang biasa terjadi pada sistem endokrin setelah menggunakan obat prednison adalah sebagai berikut. Baik, sekarang kita akan membahas mengenai farmakodinamik dari prednison. Prednison mengurangi inflamasi dengan cara menginhibisi migrasi sel polimorfonuklear atau PMN dan mengurangi peningkatan permeabilitas kapiler. Prednison mensupresi sistem imun dengan cara mengurangi aktivitas dan volume sistem limfe. Prednison di dalam darah akan berubah menjadi bentuk aktif dan di dalam inti sel akan mengikatkan diri dan mengaktifasi reseptor-reseptor sitoplasmik nuklear spesifik dengan afinitas yang tinggi, sehingga mengakibatkan ekspresi genetik yang berubah dan menginhibisi produksi sitokin pro-inflamatori. Bentuk aktif tersebut menghasilkan inhibisi infiltrasi leukosit, mengintervensi fungsi mediator-mediator terhadap respon inflamatori, mensupresi respon imun humoral, serta mengurangi edema dan jaringan parut. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai farmakokinetik. Farmakokinetik prednison mayoritas didistribusikan berkaitan dengan protein. Untuk yang pertama, yaitu absorpsi. Absorpsi prednison sangat baik setelah konsumsi peroral. Konsentrasi puncak dalam plasma darah tercapai sekitar 1 hingga 3 jam pada sediaan immediate release dan sekitar 6 jam pada sediaan release. Bioavailabilitas obat peroral adalah 92%. Yang kedua adalah distribusi. Distribusi prednison dalam ikatan dengan protein sebesar 65% sampai 91%. Lalu yang ketiga adalah metabolisme. Terjadi di hati dengan cara hidroksilasi menjadi metabolit aktif. Yang keempat adalah eliminasi. Prednison diekskresikan ke dalam urin. Waktu paruh biologis setelah konsumsi peroral adalah sekitar 3-4 jam. Pada anak-anak, waktu tersebut lebih pendek, yaitu sekitar 1 hingga 2 jam. Lalu yang kelima ada resistensi. Dilaporkan terjadi resistensi terhadap pemberian rutin prednison pada pasien yang menderita idiopathic thrombopenia purpura autoimun. Dosis dan cara pemberian. Dosis maksimal 60 mg per hari.
Cara pemberian penggunaan obat prednisone harus berdasarkan resep dokter karena obat ini merupakan jenis obat keras. Petunjuk umum konsumsi, dosis yang diberikan dokter berdasarkan kondisi medis. Dosis yang diberikan mungkin bervariasi berdasarkan kondisi individu. Selama pengobatan, dokter akan melihat respon terhadap pengobatan dan melakukan penyesuaian dosis bila diperlukan. Untuk orang dewasa diminum 1-4 tablet 5 mg per hari atau 2 kali sehari selama 3-10 hari. Untuk anak diminum 1-2 mg per kilogram berat badan per hari dalam 3-4 dosis terbagi. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada nursing consideration yang terdiri dari penilaian, intervensi, poin pengajaran, dan pertimbangan farmakologi dalam keperawatan. Yang pertama adalah penilaian. Penilaian ini mencakupi anamnesis yaitu penderita hipersensitif terhadap obat ini seperti peptik ulcer, aktif tuberkulosis, osteoporosis, gangguan saraf, gangguan ginjal, jantung, infeksi fungsi sistemik, dan herpes simplex okuler. Yang kedua ada intervensi. Intervensi ini meliputi peningkatan dan peringatan dan perhatian, yaitu hindari penghentian pemberian secara tiba-tiba pada pemakaian jangka panjang. Hati-hati juga pemakaian pada anak-anak yang masih dalam pertumbuhan, tidak dianjurkan diberikan kepada wanita yang hamil dan menyusui. Penggunaan kortikosteroid jangka panjang mungkin menyebabkan katarak subkapsular posterior, glaukoma dengan kemungkinan kerusakan pada saraf mata, dan dapat meningkatkan infeksi okuler sekunder karena fungi dan virus. Insufisiensi adrenokortikol sekunder karena pemakaian obat ini mungkin dapat dikurangi dengan menurunkan dosis secara bertahap. Hati-hati dalam penggunaan kortikosteroid pada penderita diabetes mellitus karena dapat meningkatkan gluconeogenesis dan mengurangi sensitivitas terhadap insulin. Pemakaian kortikosteroid pada penderita hipotiroid dan sirosis dapat meningkatkan efek kortikosteroid. Hati-hati penggunaan pada penderita gagal jantung, penyakit infeksi, gagal ginjal kronis, dan usia lanjut. Lalu poin yang ketiga adalah poin pengajaran. Poin pengajaran ini sangat mungkin mengalami efek samping seperti menstruasi tidak teratur, pertumbuhan pada anak-anak terhambat, adrenokortikoid sekunder, dan pituitary non-responsif terhadap pada stres, trauma, dan pembedahan atau sakit, dan penurunan toleransi karbohidrat. Laporkan jika Anda merasakan efek samping yang berlebihan. Lalu yang terakhir ada pertimbangan farmakologi dalam keperawatan, yaitu yang pertama adalah pemakaian aspirin bersama dengan kortikosteroid tidak dianjurkan pada penderita colitis ulcerif non-spesifik. Yang kedua ada rifampicin, phenytoin, phenobarbital dapat mempercepat metabolisme kortikosteroid. Dan yang terakhir adalah pemberian vaksin bersamaan dengan kortikosteroid itu dapat menyebabkan vaksin tidak bekerja. Yang selanjutnya adalah indeks keamanan dan kehamilan. Obat prednisone termasuk dalam kategori D, di mana yang menunjukkan risiko efeknya sangat buruk pada wanita hamil karena memiliki bukti positif terhadap janin manusia. Akan tetapi, besarnya manfaat yang diperoleh lebih besar dari risikonya. Namun, penggunaan obat dapat diterima untuk kondisi tertentu yang mengancam nyawa. Sekitar 5-25% metabolit obat dalam serum maternal ditemukan dalam air susu ibu, dan sekitar 0,14% dosis maternal per hari akan diterima bayi lewat air susu ibu tersebut. Meskipun jumlahnya sangat sedikit, pemberian terapi prednisone pada wanita menyusui hendaknya juga akan menilai aspek manfaat dan risikonya. Oke, selanjutnya ada special precaution atau pencegahan khusus. Obat ini dapat menyebabkan detak jantung tidak beraturan atau dinamakan dengan aritma atau kram otot pada pasien yang memiliki berat badan dan penumpukan lemak yang berlebihan. Sangat disarankan untuk memeriksa kondisi fisik pasien dengan rutin kepada dokter untuk mengetahui apakah pengobatan ini bekerja secara optimal. Tanda gejala yang memerlukan penanganan dari dokter yaitu ruam yang gatal pada kulit, bengkak pada bibir dan mata, kesulitan bernapas, penambahan berat badan, dan penumpukan lemak pada daerah yang tidak wajar. Contohnya pada wajah, punggung, dan perut. Obat ini terbukti aman, tetapi jika pasien meminum obat ini dan merasa pusing,
maka hubungi dokter apabila efek tersebut berkembang menjadi pingsan atau mual.